tolak. Jadi ini berarti luar biasa ya. Tadi saya terkesan dengan materinya tentang apa tuh antropologi berarti. Jadi dijelaskan bahwa kita mengatakan dulu manusia primitif. Kalau di kami di Ternate ini Alpuru ya, Alpuru. Ternyata tadi penjelasannya mereka memang lebih modern dari kita sekarang pada masanya. Iya kan? Betul tadi ditutup dengan surat Ar-Rum bahwa manusia ini menjadi penyebab kerusakan di muka bumi. Ya itu harus kita akui dan kita apa namanya kita bisa feedback pemahaman kita ke belakang bahwa mereka mungkin lebih modern dari kita. Mereka lebih menjaga alam, mereka lebih merawat lingkungan, mungkin juga mereka lebih sehat. Nabi Adam dulu usianya hampir 1.000 tahun. Nabi ratusan tahun. Kita ini mungkin cuma 60, 70, 80 sudah. Jadi lebih bersahabat dengan alam mereka dulu. Jangan kita mengira bahwa sekarang ini kita sudah lebih modern, terus mereka yang dahulu itu apa namanya tidak tidak manusiawi, tidak modern. Ternyata tidak, betul itu luar biasa. Ini saya menambahkan, saya luar biasa itu ilmunya tadi ini. Begitu, terima kasih saya dari Ternate, Maluku Utara. Ya, terima kasih. Ininya Romo K. Persilakan Profesor Master Toib dulu. Guru besar kita, silakan. Ya, di sini ada dari apa? Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas. Al-Atos. Ya, jadi apa? Bang Fauzi Kadir ini lama di Malaysia, menuntut ilmu dari tangan pertama, dari Profesor Dr. Syed Muhammad Naqwi Al-Atas. Mungkin bisa berbagi tips mengenai antropologi Islam. Nah, ayo Bang Fauzi, silakan. Nyimak dulu Pak Tengku yang mulia. Senang dengarnya nih. Bang. Ya, kalau dengar dari Prof bilang tadi murid dari Al-Atas itu tuh terkenal betul. Nggak berani. Dengar aja. Dengar. Ya. Dengar aja tuh. Master tuh banyak ilmu itu. Dengar tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Prof. Ya, ini Sehat selalu. Mendung. Ya. Bogor kota hujan. Iya. Jadi sekitar 4 derajat Celcius, ya. Cukup dingin nih. Saya pakai 3 rangkap ini. Ya. Saya nggak terbiasa dingin. Jadi tadi yang udah dijelaskan tentang antropologi politik itu memang hal lama, tapi sekaligus juga hal baru. Ya. Di sana ada informasi kita tentang diri kita sendiri secara individu dan kelompok, yang tentu saja ya seperti kata Newcomb dalam bukunya Psikologi Sosial,
itu bahwa individu-individu itu pada dirinya punya satu kepribadian yang khas. Bahkan kalau dalam pendekatan psikologi itu tidak ada individu yang sama persis. Jadi kemudian berinteraksi dengan individu yang lain dan lingkungannya. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa dari karakteristik yang sifatnya individualitas dari masing-masing orang itu, dengan perjalanan waktu, perbedaan antar tempat itu, maka kemudian lahirlah suatu karakteristik khas kelompok. Sehingga pada masa berikutnya, ketika lahir bayi-bayi baru itu, sejak dia brojol dari perutnya itu langsung berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya yang tadi sudah memiliki di samping identitas adalah solidaritas, karakteristik yang bersifat kelompok tadi. Sehingga pada generasi-generasi berikut itu akan tumbuh satu tatanan masyarakat. Akhirnya mencirikan karakteristik kelompok. Ya kan? Orang Bekasi ini dengan setiap hari makan ikan gabus itu kan menunjukkan satu perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pagi ini tadi saya sarapan, istri dan anak saya bertiga karena ini anak libur. Itu masaknya juga 3 jenis itu. Karena dari lingkungan yang berbeda. Saya terbentuk dengan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan saya 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Sehingga kalau melihat ikan itu mata langsung hijau. Jadi beratnya tidak bisa makan tanpa ikan. Jadi harus ada ikan, walaupun ikan asin. Tapi berbeda dengan mereka yang dilahirkan secara turun-temurun di pedalaman seperti di Sumatera Barat itu. Kalau kita lihat itu rumah makan Padang, dulu saya sering sekali diajak makan sama Fauzi ini. Dia nggak mau kalau nggak rumah makan Padang itu. Kalau saya kan rumah makan warung. Sehingga itu terbawa-bawa juga. Saya memilih yang Sumatera Barat yang bagian lautnya. Karena di situ. Tapi ada yang khas untuk daging daerah apa namanya pegunungan itu, masak daging-dagingnya dia lebih mantap. Nah inilah ya, semua itu ya nilai-nilai yang melekat pada diri kita itu kemudian bisa kita tengarai apakah itu karakter yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai tauhidiyah, ilahiyah, robaniyah, atau islami. Apabila dalam suatu komunitas itu nilai-nilai itu sudah tumbuh dan berkembang secara signifikan pada suatu komunitas itu, maka itu akan bisa kita kan secara jelas apakah tatanan masyarakat yang ada di sana itu menunjukkan suatu kekhasan yang disebut tadi
khas propetik itu, jadi suatu unsur-unsur atau kepribadian ya mengacu kepada kepribadian para nabi dan rasul. Karena memang di dalam komunitas di mana nilai-nilai keagamaan itu ditonjolkan seperti masyarakat Betawi. Bekasi ini kan saya menyebutnya kalau Bekasi ini Betawi Udik. Saya tinggal ini adalah Betawi Udik. Kalau mempelajari adat istiadat sekitar Monas, ya, datanglah ke kampung saya ini, namanya Kampung Serempet. Jadi dialog-dialognya, dialek-dialeknya itu menunjukkan suatu khasan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut keagamaan, minimal dalam istilah-istilah Arab, walaupun dia tidak sadar bahwa itu serapan dari Arab. Jadi sudah lidahnya itu sudah mengarah ke sana. Demikian juga kesehariannya itu mereka demikian. Jadi walaupun itu jamaahnya 1-2 orang, gang itu ada musola, tempat melakukan tradisi keagamaan itu ada. Ini sekarang bulan apa ini Arabnya? Hijriahnya bulan apa ini? Sudah lewat kan bulan Mawar? Sudah 2 atau 3 bulan. Tapi terus aja ini ya, kegiatan yang berkaitan dengan terus. Ya. Nah itulah yang sebetulnya perlu kita pertahankan jati diri dalam suatu komunitas itu yang mengarah kepada suatu nilai yang tadi yang merupakan suatu nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai rohaniat. Berbeda coba kalau menyajikan ayam itu, ayam utuh. Jadi kalau kita ayam ingkung itu kita bisa bedakan ya, atau sesajen dia pewayangan atau nanggap wayang kulit atau wayang orang. Itu kita tandai aja dari lehernya itu. Kalau jalan nafasnya, jalan darahnya, uratnya nggak putus, nah itu menunjukkan bahwa di situ dia tidak mengenal nilai sebagian yang yang penting mati, lalu bahkan darahnya dipertahankan tetap ada di tubuh ayam itu. Nah, itulah yang lezat. Coba kalau di Batak kan anjing itu kan tidak disembelih. Karung warga empang. Nah, udah mati baru diangkat ya. Dikasih apa itu di perutnya? Kasih ketan apa itu. Lalu dijahit ya kan? Lalu jadi anjing guling ya kan? Anjing guling rasa ketan. Ini semua kalau kita perhatikan itu menunjukkan adanya suatu karakter kelompok, kemudian menjadi pranata, menjadi dalam seni menjadi suatu tanda. Makanya kemarin ketika ada seorang seniman tua mengungkapkan perasaannya kiranya dalam sebuah pameran, begitu informasi sampai kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon, maka Fadlizon sewot kan, kenapa sampai muncul suatu pameran yang demikian itu. Tapi kalau kita melihatnya secara objektif, tidak dalam pengertian
mencampur adukkan politik, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang itulah. Minimal itu adalah fenomena-fenomena yang sedang dihadapi oleh masyarakat kekinian kita yang berkaitan dengan kesadaran akan nilai-nilai, akan pranata dalam kehidupan. Dan disitulah seorang seniman itu tergugah jiwanya untuk bisa memperbaikan suatu masyarakat. Jadi antropologi itu bukan hanya sekedar, tapi sekali adalah bagaimana dia mampu mencari suatu solusi yang dialami atau dihadapi oleh suatu komunitas dan bangsa, sehingga dia pertama adalah keluar dari lingkaran setan masalahnya. Yang kedua adalah melakukan suatu gerakan berkemajuan seperti yang dislogankan oleh Muhammadiyah itu menjadi suatu kenyataan. Jangan cuma Muhammadiyah dalam peringatan hari lahirnya dan sebagainya itu berkemajuan. Bahkan Taufik Abdullah menulis juga tentang masyarakat yang kemajuan dan tarikan nafas yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammadiyah. Persoalannya adalah bagaimana kita sekarang ini bisa mensosialisasikan, kemudian memberi contoh dalam suatu implementasi, lalu kemudian seorang penguasa atau mengeksekusi menjadi satu kebijakan publik yang bisa mendorong pembangunan yang sedang dilaksanakan itu kepada masyarakat yang istilahnya mau pakai apa, mau pakai madani, mau pakai medeni, mau pakai apa istilahnya nggak penting, tapi adalah gerakan itu nyata bisa dibaca oleh masyarakat bisa berpartisipasi, lalu kemudian pembangunan bisa jalan secara efektif, efisien, dan ada suatu relevansi atau suatu connected ya, yang jelas tentang apa masa depan yang mau kita bangun. Itu mungkin sedikit komentar saya ya. Mudah-mudahan masih ada itu di pesantren prasasti itu. Ya, itu kemarin saya beli ikan gabus ya di motor keliling itu ya, diikat pakai plastik yang diberi air itu. Berapa bang ini? 100.000. Ini kepalanya sejempol kakinya. 100.000. Ya udah, turunin deh berapa? 80. Nah, karena saya butuh ya, saya beli itu. Lalu abangnya tanya, ini mau dipelihara ya? Enggak, mau saya beleh. Hari saya makan ini saya pot 3 nanti ya. Saya makan ini untuk saya makannya sesuai dengan anjuran yang tahu kesehatan itu ya, harus porsinya itu usah banyak-banyak, itu kalau 1/3 aja udah cukup itu ya, sebagaimana minum obat sehari 3 kali. Nah ini harus ditarikan ikan gabus dan ikan-ikan lainnya termasuk apa yang diwarisan dari nenek moyang kita yang itu sifat khas lokal atau merupakan suatu fenomena yang umum yang itu akan memberikan kontribusi terhadap
suatu kebudayaan dan peradaban suatu bangsa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang hadir untuk menambahkan atau masukan Ayo para pelajar yang terpelajar. yang sangat Terpelajar. Ini guru kita sudah hadir nih. Assalamualaikum, yang mulia guru tua dan Ustadz Iswanto. Ustadz Iswanto, ada yang ini perlu ditambahkan? Saya terlambat jadi kurang tahu yang banyak. Nanti aja. Oke. Mungkin yang mulia ya, mumpung Ya. ingat. Silakan. Baik, terima kasih atas responnya, luar biasa sekali. Anda Abdul Qadir, luar biasa, terima kasih, apresiasi saya, doa semoga sehat selalu. Benar-benar juga dengan apa yang disampaikan, bahwa masyarakat dulu dan masyarakat sekarang itu saya kira terlalu sombong mas modern kalau mengatakan bahwa kita lebih berkemajuan, apalagi dengan kata-kata primitif, dengan kata-kata zaman baru gitu, berarti lama itu lebih buruk, langsung tidak langsung gitu ke arah sana. Dan ini menjadi sebuah sesuatu yang betul-betul berbahaya. Kita mengatakan seperti itu, bisa jadi kita alam pikir kolonial yang hari ini masih ada itu melakukan sebuah dekonstruksi atas apa yang dipraktikkan oleh nenek moyang kita. Misalnya begini, dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat budaya Nusantara kita di tempat kami lah di Jabodetabek itu saja pasar. Tidak setiap hari. Pasar itu mingguan. Pasar Minggu, pasar Senin, pasar Jumat, pasar Kamis. Ada itu. Pasar Rebo ya. Jadi pasar itu mingguan, satu. Kemudian kedua, pasar itu tidak dalam bentuk yang seperti sekarang kayak mall. Dibebaskan lahan, dibangun, dibikin ruko, bikin bangunan, kemudian ini sekaligus diisi dengan pramuniaganya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mahal dan sangat tidak efisien. Betapa misalnya harga satu barang hari ini itu bukan sekedar barang-barang fungsional atau sesuai dengan karakter fisik dari barang itu, tapi lebih pada ada variabel listrik, ada variabel sewa lahan, ada variabel profil, ada variabel niaganya dan sebagainya, sehingga mahal gitu. Tapi kalau misalnya praktek pasar tradisional kita itu efisien, siapapun siapa yang cepat dia dapat gitu, first in first dia yang pertama datang ya kemudian bisa menemukan dan kemudian bisa langsung gitu menjual hasil dagangannya tidak melalui grosir, dan kemudian harga barang itu tidak perlu ada biaya listrik, ada biaya sewa bangunan, biaya sewa atau membayar tukang atau anak buah karyawan gitu. Harga pun efisien, bahkan bisa diskon gitu dengan sukarela. Oh, anak
guru tua Gede Maya gitu. Wah itu guru saya gitu. Sudah nggak perlu bayar, ini bawa aja pisang ke rumah. Begitu, bisa begitu. Jadi harga tidak eh, harga itu tidak terlalu materialis gitu. Bisa harga bisa berubah secara drastis mengingat. Nah, itu yang terjadi di secara ekonomi atau kemasyarakatan pasar. Ya, itu orang tua kita mempraktekkan dan itu damai. Tidak ada preman pasar, tidak ada parkir motor, tidak ada apa namanya, apalagi kemudian ada manipulasi. Dan ini paling berbahaya saya kira, bagaimana pasar modern itu memanipulasi sebuah keinginan itu menjadi seolah-olah kebutuhan, sehingga mereka beli apa saja yang tidak menjadi kebutuhan orang modern. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya masyarakat modern menjadi sebuah masyarakat di mana mereka betul-betul banting tulang untuk mensuplai gaya hidup mereka. Ujung-ujungnya nggak bahagia gitu. Nah, mending mana antara masyarakat modern dan masyarakat apa yang tadi disebut masa lalu tadi dengan masa primitif itu, ya lebih bahagia mana begitu kan? Kemudian dari segi pendidikan, saya kira di zaman dulu yang namanya pemerintahannya malah pemerintahan kolonial, pemerintahan Belanda, begitu arti pemerintahan tidak seperti hari ini. Tapi kemudian pesantren dan sekolah itu bisa melahirkan orang-orang hebat gitu ya. Ahmad Surgati, kemudian Hamka, terus Muhammad Nasir gitu ya. Kiai Haji Agus Salim gitu. Nah, secara pendidikan itu mengatakan hari ini kita lebih maju. Tidak, lihat hasilnya gitu. Walaupun misalnya pemerintah hampir tapi hasilnya itu benar-benar ulama-ulama yang hebat gitu dari Nusantara. Nah, ini saya kira menjadi sebuah lebih panjang, lebih lebar, lebih luas lagi dengan data-data dari semua yang hadir di sini. Saya kira bagaimana cahaya masa lalu itu, saya kira bisa lebih dari hari ini, ya ini. Nah, terkait dengan Profesor Mas Taib, terima kasih Profesor atas wawasannya. Ini saya tertarik tadi dengan bagaimana pola konsumsi masyarakat hari ini secara antropologis itu emang betul dikuasai atau disetir oleh apa namanya iklan gitu, disetir, dikendalikan oleh sebuah kekuatan invisible hand yang menanamkan sesuatu gitu, sehingga mereka anak-anak hari ini jadi robot-robot yang bergerak sesuai dengan keinginan dari para pemegang kekuasaan di media-media sosial. Nilai yang dalam teori antropologi itu pluralisme, itu bahwa kebudayaan hari ini dikendalikan oleh struktur, mereka yang pegang modal, mereka yang pegang teknologi, mereka yang pegang misalnya hak tayang dan sebagainya begitu. Mereka yang menanamkan itu. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat modern itu berdasarkan gengsi. Misalnya makan di McD, makan di KFC atau di fast food itu bukan demi ya kita makan karena kita lapar kan? Kita lapar kita makan gitu. Dan ketika kita kenyang ya sudah selesai gitu. Ya efisien dan efektif kira. Bukan dengan cara tata hidup orang hari ini. Mereka tidak sekedar kenyang, tapi juga di situ ada di situ ada status sosial, di situ ada apalagi suap foto, selfie, gitu, gaya dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya akhirnya hidup itu tidak efisien dan efektif. Mahal akhirnya hedon. Hari ini masa modern itu betul-betul menjadi budak dari peradaban modern. Ya, bagaimana sebuah mobil yang
dipakai hanya fungsinya sebagai alat angkat saja, sudah berubah menjadi alat untuk meningkatkan status sosial, menjadi alat tools untuk meningkatkan status ekonomi, menjadi tools untuk meningkatkan gengsi, meningkatkan prestise, meningkatkan apa namanya eksistensi dia di masyarakat seperti jelapan dan sebagainya. Dan ini kan sebuah kesalahan dalam kehidupan gitu. Ini yang kita kritik gitu. Antropologi hari ini mengajarkan kita tentang sesuatu yang salah dalam kehidupan gitu. Maka wajar saja kemudian bencana itu terjadi di mana-mana, dan ini kita kaji. Gitu. Padahal yang namanya makanan ayam negeri itu usianya berapa? 25 sampai 30 hari. Kalau ayam kampung itu pitik. Ya kan? Itu ayam yang ayam kecil gitu, yang sebenarnya tidak layak makan, dia dipaksa gede. Gitu. Saya dipaksa gede. Saya khawatir benar kalau ada yang mengatakan bahwa gara-gara ayam itu disuntik dengan hormon testosteron atau progesteron dengan hormon wanita, sehingga yang parah makan ayam-ayam fast food, junk food itu akhirnya jadi banjir. Itu saya khawatir saya benar gitu. Kan mereka dipaksa besar. Ya, dan ini sekali lagi betul kata Pak tadi, jangan pernah sombong masyarakat modern dengan mengatakan bahwa kita mana bisa lebih baik. Dulu di Bekasi sungai masih bersih ketika belum ada kawasan industri dan pemukiman baru gitu. Bagaimana kemudian ketika industri ada di Bekasi, itu sungai-sungai kita jadi kotor, sungai-sungai kita jadi menghitam, sungai-sungai kita itu menjadi tempat yang sangat bau. Oh bilang Bekasi hari ini lebih baik dari masyarakat hari ini, masyarakat Bekasi dulu. Enggak, jauh gitu. Dulu lebih bahagia, dulu lebih maju, dulu lebih beradab mungkin. Gitu. Hari ini kita urusan sepele aja bisa bunuh-bunuh orang gitu. Ya, urusan sederhana aja bisa berantem gitu di lapangan. Gitu. Ya. Cuma naik motor, gurung-gurung, kemudian terjadi mulai. Nah, ini saya kira yang penting untuk kita hadirkan dan sebarluaskan ke masyarakat, bahwa secara antropologi sebenarnya masyarakat masa lalu atau masyarakat leluhur kita itu bisa melakukan atau hal yang bisa lebih hebat gitu dari masyarakat hari ini. Jangan pernah merasa bahwa masyarakat modern lebih katakanlah lebih maju gitu, lebih modern, lebih ini. Padahal saya kira ya malah bikin susah. Saya kira tentang kuliner khas, saya kira ini menjadi sebuah agenda kita di dunia kebudayaan, bahwa kita harus menggesa bagaimana fun food and fashion itu menjadi sebuah alternatif masyarakat hari ini. Jadi masyarakat tradisional itu harus membangun sebuah upaya mendesain gitu, merepackaging atau melakukan sebuah ikhtiar agar tercipta sebuah produk kuliner khas setempat, tapi dengan tampilan yang bagus gitu, yang bersih, yang bisa menarik perhatian dan sebagainya. Karena memang kuliner khas kita itu adalah kuliner yang penuh hikmah, penuh pesan, dan juga sangat efektif dan sangat konservasi lingkungan itu ada gitu, sangat pro, punya kecerdasan ekologi. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan saya kepada Tengku Amijan, wali kelas. Terima kasih. Mungkin ada ini tanggapan tambahan dari Ustadz Iswanto. Kayaknya udah siap-siap nih. Silakan, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Saya tidak mulai dari mana ini, tapi yang jelas saya mencoba mengamati dari yang konkret yang real ini, bahwa dalam teori dalam antropologi yang berkembang sekarang ini melahirkan masyarakat modern yang sangat individualis, sangat materialis gitu kan. Nah, dan ini kan basisnya adalah secara paradigmatiknya itu berbasis dari masa abad awal Renaissance. Nah, kita tahu semua bahwa semangat Renaissance, nah kita bisa menelusuri nanti jejak antropologi modern itu seperti apa. Nah, dalam perkembangannya, dasarnya bahwa mereka itu kan awalnya berkembanglah paham-paham yang sifatnya humanisme di Barat. Gitu. Itu bagaimana paham humanismenya ini menempatkan manusia itu sebagai inti, makanya dia berkembang antropologi. Nah, itu yang jadi spiritnya itu adalah spirit untuk menghadirkan kita. Maka yang menguat itu individu. Nah, nanti kita soal strategi kebudayaan ke depan itu bagaimana kita bisa percakapan ke depan. Nah, yang ini kemudian membentuk pola-pola yang disebut menjadi struktur masyarakat modern saat ini. Jadi hampir seluruh paradigma modern itu adalah untuk menjadikan manusia itu unggul. Kalau bahasanya Nietzsche itu istilahnya itu orang gila dari Jerman itu yang akhirnya meninggal dalam kegilaannya itu kan Uberman itu manusia unggul itu ya dia nggak peduli baik nggak peduli buruk. Kalau dalam bukunya Zarathustra novelnya itu yang penting itu manusia itu unggul tidak ada urusan. Itu puncak antropologinya modern itu menurut saya di situ, di Uberman-nya si Nietzsche itu. Nah, jadi sifat dari pengetahuan modern itu memberontak terhadap kuasa-kuasa yang sifatnya adikodrati, spiritual ketuhanan. Jadi makanya menjadi wajar kalau dalam kehidupan kita, terutama di perkotaan, itu orang-orang menjadi individualistis, kemudian urusannya hanya pekerjaannya, hubungan-hubungan yang sifatnya personal itu menjadi renggang. Jadi hubungan seperti mesin yang diatur oleh hukum-hukum, yang penting tidak melanggar hak. Kan itu dalam konsep pendidikan masyarakat modern. betul. Nah, jadi sekarang kalau kita masukkan lagi unsur Islam itu kan selamat. Lantas bagaimana konsep antropologi dalam Islam kan itu. Jadi kemarin sudah kita bahas itu seharian, bahkan 2 hari yang lalu juga. Itu pendekatannya berbeda. Bahwa spiritnya itu bentakan dalam khasanah modern dan sekarang itu kalau dianalisis secara psikologis itu duduknya itu dalam kemerdekaan dalam konsep orang-orang modern itu kan melampiaskan jadi liberty, kemudian yang diagung-agungkan di revolusi Prancis itu sebenarnya melampiaskan hasrat gitu. Maka kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang tanpa aturan. Di nafsu itu hasrat akan dunia, kalau dalam Al-Quran disebutkan syahwat itu syahwatun minan nisa'i, manusia itu diberi pandangan yang indah atas wanita, harta, tahta dan seterusnya itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Itu menjadi jadi segala hal yang mengekat itu, maka itu dalam keilmuan dan seluruh paradigma Barat modern. Nah, kalau kita merujuk lagi ini Islam, lantas bagaimana antropologi itu
ilmu tentang manusia itu yang menyelamatkan. Nah, setidaknya di dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Jadi asas dari paradigma modern itu apa itu? Kalau dalam Quran nafsu amarah, pemberontakan gitu. Jadi dalam surat Yusuf ayat kelima itu 53 nggak salah. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada beberapa kata, kecuali yang mendapatkan hidup dari itulah nafsu amarah. Sifatnya adalah menaklukkan, ingin menguasai. Kalau dalam kisah itu kan bagi Zulaikha itu ingin menaklukkan Yusuf. Hasrat duniawinya itu, ketertarikan. Jadi, itu sifatnya ingin menaklukkan, mengalahkan, menguasai. Ciri dari peradaban modern itu nafsu amarah, jadi kemarahan. Dalam peradaban Yunani juga begitu. Bagaimana manusia itu mengalahkan dewa-dewa. Kita kembali kepada Islam. Yang Islam itu yang bagaimana? Nah, di dalam khasanah Islam setidaknya itu dalam Al-Quran ada 3 jenis nafsu yang jadi basis. Yang pertama itu amarah, yang kedua lawamah. Lawamah itu apa? Sifat nafsu yang menyesali atas keadaan kesalahan. Jadi tingkat lanjut dari nafsu amarah itu ketika meledak, penyesalan. Nah, penyesalan itulah untuk masuk kepada yang nafsu mukmin, baru dipanggil, inilah. Jadi prosesnya panjang kalau kita kenal jenis manusia yang seperti apa. Sesungguhnya yang mau kita hadirkan menjadi panutan. Kita kemarin itu seluruhnya mengarah pada tauhid. Tetapi bagaimana tauhid ini di dalam keseharian, dalam pengambilan keputusan konkret itu, bagaimana menghadapi istri yang gendut, anak yang bandel, kemudian ke dunia ada yang sampai ke level sehingga berhubung sifatnya karena cahaya petunjuk. Jadi bagi saya seluruh para pemain merujuk dunia kita harus menyelamatkan. Makanya bagaimana konsep itu mampu membawa orang hidup itu bukan hanya penelitian teknis kebudayaan, bangunan-bangunan megah itu dulu juga sudah ada kemajuan. Tapi apakah kemajuan itu diukur dari kemajuan seperti itu yang sifatnya kuantitatif? Bangunan megah, jalan halus, pokoknya arsitektur dari dulu juga ada. Kayak Iran itu yang kenapa mereka menjajah oleh ini kan makanya dahulu menjadi apa itu menjadi nah dari kisah dahulu itu bagaimana kita bisa merumuskan antropologi itu yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Itulah yang akhirnya dibawa oleh para nabi itu yang ditebar. Antropologi itu harus sampai yang disebut bahagia, gitu. Yang membedakan ini yang membedakan yang lain. Jadi saya nggak tahu ya ini hanya atau mengulang. Nah, saya nggak tahu persis ya. Nah, kemarin saya mungkin akhir dari studi tentang antropologi bahwa studi itu menjadikan kita melana kemana-mana, tetapi menjadikan hati tenang. Saya kira ujung dari pelajaran itu harus bermuara ke sana. Makanya
seluruh pelajaran pendidikan itu baru harus punya tujuan akhir, yaitu menambah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita Allah, dan menambah kebaikan, berbuat kebaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke penghujung waktu. Mungkin ada kata-kata penutup dari Guru yang mulia, Guru Tua Gede Farma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman menyampaikan titip salam dari narasumber kita Agus Rahmi bahwa beliau sakit. Jam kedua nanti beliau tidak sempat. Sudah fix pada hari ini jam 10.30 adalah Dewan Nasional Mustafa W. Hasim untuk sastra Islam. Sedangkan yang Agus Rahmi salam pada semua bahwa beliau sakit, ya beliau belum bisa cerita apa-apa untuk materi dakwah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau Ustadz Agus Irawan Syahmi diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Kita sudah sampai ke penghujung waktu. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang ikut dalam kuliah online kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hasil diskusi kita pada hari ini dapat mencerah lagi ilmu pengetahuan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Marilah kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.